Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi dengan NIM 210306029 dari kelas Peternakan B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai nama-nama organ pada seluruh sistem traktus, digestivus, ternak ruminansia. Yang kedua yaitu menjelaskan proses perjalanan pakan ternak ruminansia. Yang ketiga yaitu memperlihatkan dan menjelaskan fungsi dari rumen, retikulum, omasum, abomasum, serta intestinum tenue. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai mikroba-mikroba yang terdapat pada sistem traktus digestivus ruminansia. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, Ordo Artiodactyla, famili Bovidae, genus Bos, spesies Bossondaicus. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai nama-nama organ pada seluruh sistem traktus digestivus ruminansia. Di sini saya sudah menggambar seekor sapi yang mana di dalamnya terdapat organ-organ sistem traktus digestivus ruminansia. Nah, pada sistem traktus digestivus ruminansia ini bermula dari kafum oris atau mulut, yang mana atapnya terdiri dari palatum dura bagian depan dan palatum moli bagian belakang. Nah, pada kafum oris ini terdapat dentis atau gigi, yang mana pada ternak ruminansia terdapat 3 macam dentis. Yang pertama yaitu ada incisivus atau gigi seri dengan jumlah 4 buah, lalu ada premolar atau geraham depan dengan jumlah 3 buah, dan ada molar atau geraham belakang dengan jumlah 3 buah. Nah, pada ternak ruminansia tidak terdapat kanisus atau gigi taring karena kanisus hanya dimiliki oleh hewan karnivora. Jadi jumlah kanisus pada ternak ruminansia adalah 0. Selain itu di dalam kafum oris juga terdapat lingua atau lidah yang terdiri dari otot yang dilapisi oleh mukosa yang penuh dengan papila dan mengandung saraf pengecap. Lalu masuk ke faring yang merupakan pangkal dari kerongkongan, lalu masuk ke esofagus yang berwarna kuning yang merupakan lanjutan dari faring, masuk ke dalam rongga toraks atau dada, melewati diafragma melalui hiatus esofagus dan akan bermuara di ventriculus atau lambung, yaitu di bagian abdomen atau perut. Lalu masuk ke ventriculus yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu ada rumen yang berwarna pink, lalu ada retikulum yang berwarna biru, lalu ada omasum yang berwarna orange, dan ada abomasum berwarna hijau. Nah, abomasum ini disebut juga dengan lambung sejati, sedangkan rumen, retikulum, dan omasum disebut juga dengan lambung depan. Lalu masuk ke intestinum tenue yang memiliki dinding yang licin dan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu duodenum yang melingkar seperti huruf U, lalu ada jejunum yang merupakan lanjutan dari duodenum dan merupakan tempat penyerapan paling baik, lalu masuk ke ileum dan akan bermuara di cecum. Nah, lalu masuk ke intestinum crassum yang terbagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama yaitu ada cecum yang memiliki dinding yang besar dan memiliki bangunan yang tidak terdapat di dalam intestinum tenue. Lalu masuk ke kolon yang terdiri dari kolon ascendens yang keluar dari cecum yang naik ke atas, lalu ada kolon transfer yang merupakan bagian melintang, lalu ada rectum yang berada dekat dengan anus, lalu ada anus yang merupakan tempat mengeluarkan kotoran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses perjalanan pakan pada ternak ruminansia. Nah, pakan akan masuk melalui kafum oris. Di kafum oris pakan akan dikunyah dengan bantuan dentis yang dicampur dengan air liur yang disekresi dalam jumlah banyak oleh ruminansia dan mengandung natrium bikarbonat yang berfungsi untuk menjaga keasaman pH rumen. Lalu makanan masuk ke esofagus. Di esofagus makanan akan masuk ke rumen, di mana rumen ini berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan. Di dalam rumen, makanan akan diaduk dengan bantuan otot lambung. Lalu ketika ruminansia beristirahat, makanan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus yang nantinya akan dimuntahkan kembali ke dalam mulut yang disebut dengan proses regurgitasi. Lalu di dalam mulut makanan akan dikunyah kembali atau dimamah kedua kali yang disebut dengan proses remastikasi. Nah, makanan akan ditelan kembali yang disebut dengan proses redeglutasi. Nah, di dalam rumen ini terdapat banyak mikroba. Mikroba ini nantinya akan memanfaatkan protein dan lemak dari pakan tadi untuk pertumbuhannya. Lalu makanan akan diserap menggunakan VFA atau volatile fatty acid dan makanan akan mengalami fermentasi oleh mikroba. Nah, bakteri di dalam rumen ini akan menghasilkan enzim yang nantinya akan membantu proses pencernaan makanan, yaitu mengubah bolus menjadi digesta. Digesta akan masuk ke dalam retikulum, di mana di sini terjadi proses fermentasi makanan oleh mikroorganisme. Jadi, retikulum ini berfungsi sebagai tempat fermentasi kedua yang diproses sebelumnya disebut dengan diabsorpsi. Lalu makanan masuk ke dalam omasum, di mana omasum ini berfungsi untuk mengatur arus makanan ke abomasum dan menyaring partikel pakan yang besar. Setelah dari lambung depan, makanan akan masuk ke abomasum, di mana di sini terjadi proses pencernaan protein. Bedanya, protein pada ruminansia tidak bersumber dari pakannya.
Protein yang terdapat dalam pakan ruminansia merupakan sumber protein bagi mikroba rumennya, yang nantinya akan dimanfaatkan untuk memperbanyak pertumbuhan mikroba. Nah, jadi protein ruminansia berasal dari mikroba rumen yang nantinya akan mati ketika masuk ke dalam abomasum karena adanya HCl. Lalu masuk ke dalam intestinum tenue, di mana di sini terjadi penyerapan nutrisi dari makanan, dan sisa makanan akan didorong ke dalam intestinum crassum oleh otot peristaltik. Nah, di sini terjadi penyerapan air dan mineral kembali. Lalu sisa makanan atau ampas akan dikeluarkan melalui anus. Oke, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan dan menjelaskan fungsi dari rumen, retikulum, omasum, abomasum, serta intestinum tenue. Yang pertama yaitu ada rumen yang mirip seperti handuk, yang mana rumen ini disebut juga dengan perut besar karena merupakan bagian lambung terbesar yang dimiliki oleh sistem pencernaan ternak ruminansia. Rumen ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan, sebagai tempat absorpsi VFA atau volatile fatty acid, sebagai tempat fermentasi oleh mikroba, sebagai tempat pencampuran makanan, dan membantu menguraikan makanan. Lalu yang kedua yaitu ada retikulum. Retikulum ini disebut juga dengan perut jala karena permukaan bagian dalamnya mirip seperti jala atau sarang lebah. Nah, retikulum ini merupakan organ penghubung antara rumen dan omasum. Retikulum ini berfungsi sebagai tempat pencampuran makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus yang mana akan didorong kembali ke dalam rongga mulut, dan di dalam rongga mulut makanan tersebut akan dimamah untuk kedua kalinya hingga teksturnya jauh lebih halus. Selain itu, retikulum juga berfungsi sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Lalu yang ketiga yaitu ada omasum. Nah, omasum ini disebut juga dengan perut buku karena memiliki lipatan-lipatan yang mirip seperti buku. Nah, omasum ini berfungsi membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi dengan bantuan kelenjar enzim. Selain itu, omasum juga berfungsi menyerap air, natrium, asam lemak tertentu, serta menyaring partikel yang besar. Lalu yang keempat yaitu ada abomasum. Abomasum ini merupakan lambung keempat dari ternak ruminansia, yang mana struktur dan fungsinya hampir mirip dengan lambung ternak non-ruminansia. Nah, abomasum ini merupakan tempat permulaan pencernaan protein. Selain itu, abomasum juga berfungsi untuk mencerna makanan melalui enzim dan asam klorida, dan sebagai disinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Lalu yang kelima yaitu ada intestinum tenue atau usus halus. Nah, ini merupakan intestinum tenue atau usus halus pada ternak ruminansia yaitu sapi. Nah, fungsi usus halus ini yaitu menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung, lalu sari-sari makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh dan akan diubah menjadi energi. Ada banyak macam mikrobia yang terdapat di dalam rumen, dan mikrobia terbagi menjadi 3 yaitu bakteri, protozoa, dan fungi. Nah, pertama kita akan membahas mengenai bakteri, di mana ada bakteri yang berfungsi untuk mencerna selulosa. Contohnya yaitu Bacteroides succinogenes, Ruminococcus albus, Ruminococcus falciparum, lalu ada Eubacterium cellulosolvens, Butyric fibrosolvens, dan Fibrobacter succinogens. Oke, selanjutnya ada bakteri yang berfungsi untuk mencerna protein. Yang pertama yaitu ada Clostridium sporogenus, lalu ada Selenomonas ruminantium, lalu ada Bacillus licheniformis. Ada bakteri yang berfungsi untuk mencerna hemiselulosa. Yang pertama yaitu ada Butyric fibrosolvens, lalu ada Bacteroides ruminocola, lalu ada Ruminococcus sp dan Prevotella ruminocola. Selanjutnya ada bakteri yang berfungsi untuk mencerna pati. Yang pertama yaitu ada Bacteroides amylobulus, lalu ada Streptococcus bovis, ada Succinimonas amylolytica, Prevotella ruminocola, dan ada Lactobacillus albus. Selanjutnya ada bakteri lipolitik atau bakteri yang dapat menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Contohnya yaitu Anaerofibrio lipolitica, lalu ada Veillonella alcalescens, lalu ada Fusoscillus sp dan Eubatium sp. Ada bakteri yang berfungsi untuk mencerna gula. Yang pertama yaitu ada Treponema brianti, lalu ada Lactobacillus ruminus, dan yang terakhir ada Eubacterium ruminantium. Lalu yang kedua yaitu ada protozoa, di mana ada protozoa yang berfungsi untuk memfermentasi gula, pati, dan pektin. Contohnya yaitu Isotrica intestinalis, dan yang kedua ada protozoa yang berfungsi untuk mencerna pati, maltosa, dan glukosa yaitu Dasytrica ruminantium. Dan ada protozoa yang berfungsi untuk mencerna protein yaitu Entodinium caudatum.
Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah fungi, di mana ada fungi berfungsi untuk mencerna selulosa, contohnya yaitu Neokalimstic sp dan Orpinomyces.